Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasna Afifa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah angkatan 23 dengan NIM 2310101161. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia versi syariah yang dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Siswanto. Oke, baik. Selanjutnya ada table of content, yang dimana saya akan menjelaskan tentang perihal 7 hal. Yang pertama, Tauhid sebagai pondasi dalam MSDM Syariah. Yang kedua, benchmark dari MSDM Syariah. Yang ketiga, perbedaan konsep MSDM konvensional dan syariah. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi syariah. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan syariah. Yang keenam, penilaian kinerja syariah. Dan yang ketujuh, manajemen penggajian syariah. Yang pertama, tauhid sebagai pondasi MSDM syariah. Mengapa tauhid sebagai pondasi MSDM syariah? Yang terdapat dalam Quran Surat Nisa ayat 36, tauhid ini merupakan perintah Allah yang paling utama dan pertama. Maka dari itu, kita harus mengedepankan tauhid terlebih dahulu sebelum hal-hal lainnya. Dan ada 4 sebab kenapa akidah itu harus menjadi landasan MSDM syariah. Sebab yang pertama, karena akidah merupakan seruan pertama yang didakwahkan oleh para rasul kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, maka sembahlah aku saja." Maksud dari tidak ada sembahan yang benar selain aku itu adalah kata la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Sebab yang kedua, karena akidah merupakan kewajiban paling utama bagi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dibebani kewajiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika mengutus Muaz ke Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu suruhkan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Nabi pun ketika mendatangi suatu kaum, itu yang pertama kali diserukan adalah tauhid, bukan langsung beramal dan beramal, tapi menanamkan tauhid terlebih dahulu kepada para kaumnya. Sebab yang ketiga, akidah merupakan fitrah yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadapkanlah wajahmu untuk agama yang hanif." Itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada yang mengganti ciptaan Allah. Quran Surat Rum ayat 30. Kembali lagi, bahwasannya manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka fitrahnya yang Allah anugerahkan kepada umat manusia yaitu akidah. Sebab yang keempat, ada akidah adalah pokok Islam dan asas agama, tidak diterima amal serta tidak akan menjadi baik ucapan kecuali dengannya. Allah berfirman, barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka sungguh terhapus amalannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Oke, selanjutnya masih di tauhid sebagai pondasi MSDM syariah. Nah, di sini ada framework MSDM syariah. Kembali lagi kepada tauhid, bahwasanya tauhid itu menjadi landasan utama dan pondasi dalam semua aspek. Nah, di sini ada prophetic leadership, corporate goal, insan tangguh dan militan, Islamic corporate culture, dan juga perseleksian dalam MSDM syariah. Kita mulai dari corporate goal. Jadi, tujuan atau goal yang akan dicapai ketika kita sudah berlandaskan dengan tauhid itu bukan hanya sekedar kesuksesan dari perusahaan tersebut, tetapi juga ingin mencetak para karyawan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian prophetic leadership-nya, perusahaan itu diharapkan dipimpin oleh pemimpin yang mencontohkan kepemimpinan Nabi yang mengutamakan nilai-nilai keislamannya. Selanjutnya, insan tangguh dan militan. Nah, di sini karyawan diharapkan menjadi pribadi yang kuat, berdedikasi, dan selalu berupaya menjadi hamba Allah yang baik, yaitu ibadur rahman. Yang selanjutnya ada budaya perusahaan Islamik, atau di sini perusahaan itu menciptakan lingkungan kinerja yang didasari oleh nilai-nilai Islami. Kemudian ada tahap-tahapannya. Pertama, rekrutmen seleksi, evaluasi kinerja, learning and development, kompensasi dan keuntungan, dan hubungan industrial itu dibalut oleh ukhuwah dan juga persaudaraan yang nantinya kita akan jelaskan di akhir.
Selanjutnya ada benchmark dari MSDM Syariah. Nah, siapa sih sumber daya manusia terbaik itu? Disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang yang setelah mereka atau generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelah mereka atau, generasi setelah, yang sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada hadis berikutnya yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi siapa sih sumber daya terbaik itu? Yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah yaitu di situ ada para sahabat. Nah, para sahabat ini sudah dijamin menjadi sebaik-baik generasi. Nah, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in dan generasi berikutnya yaitu tabi'at tabi'in. Nah, mengapa di zaman Rasulullah? Karena di zaman Rasulullah itu memiliki akidah yang kuat karena diajarkan langsung oleh Rasulullah dan bahkan di antara para sahabat ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Inilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang memiliki keimanan yang sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa ia akan masuk ke dalam surga yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan konsep MSDM konven dan juga MSDM syariah. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, rekrutmen. Dari rekrutmen, konvensional dan syariah sudah berbeda. Konvensional itu berdasarkan kompetisi teknis, sedangkan syariah berdasarkan kompetisi dan juga akhlak. Kenapa akhlak dinilai? Karena akhlak merupakan tabiat, perangai, kebiasaan yang mencerminkan bahwa orang tersebut baik atau buruk. Yang kedua, ada pelatihan. Dalam konvensional hanya fokus kepada teknik saja, sedangkan dalam syariah fokus kepada teknik dan juga peningkatan spiritual. Yang ketiga, ada penilaian kerja. Dalam konvensional hanya dilihat produktivitasnya saja, namun dalam syariah produktivitas dan etika juga dinilai. Yang keempat, ada kompensasi. Dalam konvensional itu ada gaji dan juga bonus, dalam syariah ada gaji, bonus, dan juga profit sharing. Yang kelima, ada hubungan karyawan. Dalam konvensional, hubungan karyawan atau antar bos itu hanya hubungan formal saja. Sedangkan dalam syariah, hubungan karyawan antar karyawan atau dengan bos itu merupakan ukhuwah atau dibalut dengan kekeluargaan. Oke, next, selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi syariah. Nah, Islam mensyaratkan dalam pemilihan calon karyawan itu berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidang tersebut, sesuai dengan firman Allah, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Jadi, dalam rekrutmen menurut syariat Islam, itu diambil dari berdasarkan kemampuannya, keahliannya di bidang tersebut, bukan dari orang dalam atau melalui sogokan gitu, bukan. Jadi, seleksi syariah ini berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Nah, berikut ada perencanaan rekrutmen yang harus mempertimbangkan yang pertama perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kedua, mutu karyawan. Yang ketiga, jumlah karyawan yang diperlukan dalam perusahaan tersebut berapa. Yang keempat, berapa biayanya nanti. Yang kelima, flexibility, yang dimana apakah antara perusahaan dan karyawan itu mampu mencukupi gaji para karyawan tersebut. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, kemudian ada rekrutmen dan seleksi. Jadi, rekrutmen itu saat dimana mencari calon karyawan, kemudian mengajukan lamaran tersebut, para calon karyawan mengajukan lamaran, yang kemudian hasilnya adalah sekumpulan pelamar yang harus siap diseleksi. Kemudian dalam perseleksian itu kita memilih berapa pelamar. Kemudian dari beberapa pelamar ini kita menerima menjadi seorang karyawan. Nah, di sini ada tingkat perekrutan yang strategis. Pertama, kita harus ada perencanaan sumber daya manusia yaitu berapa banyak karyawannya nanti, kapan akan bekerja karyawan tersebut, dan spesifikasi pekerjaan untuk calon karyawan nanti. Terus yang selanjutnya ada tanggung jawab organisasional. Yang pertama ada staff
sumber daya manusia dan manajer-manajer operasional. Yang kedua, keberadaan dan citra perekrutannya. Yang ketiga, pelatihan para perekrut. Jadi di training terlebih dahulu. Selanjutnya ada keputusan perekrutan. Jadi calon karyawan nanti berbasis organisasional atau hanya karyawan kontrak yang nantinya akan keluar gitu. Terus ada pegawai tetap atau pegawai fleksibel. Terus pertimbangan-pertimbangan keragaman dan juga pilihan sumber perekrutan. Nah, kemudian metode perekrutannya ada tiga. Bisa metode internal, bisa metode eksternal, atau berbasis internet atau online. Nah, kemudian ada instrumen proses seleksi syariah. Di sini yang pertama ada borang lamaran, lamar-lamaran para pelamar. Terus yang kedua dites kemampuannya, yang ketiga dites kepribadiannya, yang keempat analisis syariah CV-nya, rekam jejak digitalnya, medsos, dan lain sebagainya. Yang kelima ada tes syariah, yang keenam wawancara syariah, yang ketujuh tes psikologi syariah, yang kedelapan rekomendasi syariah mungkin bisa dari DKM atau dari RT atau RW, yang kesembilan, assessment center, ini opsional. Dan yang ke-10 ada drug test. Nah, kemudian bagaimana proses penyeleksiannya? Yang pertama dari minat pekerjaan pelamar, kemudian penyaringan pekerja, kemudian pengisian formulir lamaran, yang kemudian ada tes dan wawancara. Dari selanjutnya ada wawancara syariah, terus penyelidikan latar belakang, kemudian tawaran pekerjaan bersyarat, kemudian ada tes medis juga dan tes narkoba. Terus yang terakhir penempatan kerjanya di mana. Nah, berikut ada kriteria orang yang pantas diluluskan dalam proses seleksi syariah. Yang pertama, yang pastinya adalah orang yang memiliki ketakwaan dan keturunan yang solih. Yang kedua, memiliki pengalaman dan kompetensi. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, memiliki argumen yang sahih. Yang kelima, tidak mengejar kemuliaan atau pangkat. Yang keenam, memiliki pandangan yang luas atas sesuatu persoalan. Selanjutnya, ada training management. Kenapa harus di training? Dalam program training ini adalah upaya supaya bisa melatih gerakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya. Ini untuk semua karyawan, karena Islam itu mengarah kepada setiap harinya kita harus menjadi seorang yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada Islamic Continuous Improvement. Langkah-langkahnya, perputarannya, yang pertama itu ada mu'ahadah. Mu'ahadah ini perbaruan perjanjian atau komitmen kepada Allah untuk memperbaiki diri, ini seperti niat ya. Niat kita selalu diperbarui setiap harinya. Terus yang selanjutnya kita harus muqarabah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, berusaha melalui ibadahnya, ibadah yang ikhlas, berdoa, dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ada muhasabah. Muhasabah ini adalah proses mengevaluasi diri atau introspeksi diri, yang dimana ketika kita sudah memperbarui niat, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita harus terus mengintrospeksi diri kita, apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Nah, setelah semua tahap itu, yang terakhir ada mujahadah, di mana kita harus berjuang untuk mencapai tujuan yang baik. Itu kita seperti melawan hawa nafsu dan juga godaan-godaan. Nah, disinilah ujian kita dari tahap terakhir ini yang kemudian akan berputar-berputar seterusnya. Nah, selanjutnya ada penilaian kinerja syariah. Yang pertama ada aniyah, aniyah atau niat ikhlas. Di sini untuk mencari ridha Allah. Seperti tadi ya, yang pertama itu. Yang kedua ada itqan. Para karyawan itu harus smart, bekerja dengan kualitas terbaik dan profesional, ketekunan dan ketelitian dalam setiap tugasnya. Yang ketiga ada asidik atau jujur. Ini maaf tipe asidik atau jujur, jadi karyawan harus tetap mengedepankan kejujurannya. Yang keempat ada al-mujahadah. Di situ kita juga kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Yang kelima ada al-ihsan, melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Jadi di sini jangan hanya mematokkan kita dilihat oleh para karyawan lain atau kepada bos, tapi kita mengedepankan prinsip al-ihsan atau kita juga dipandang oleh Allah. Jadi kita melakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik gitu. Terus tanafus dan ta'awun. Kita juga berkomitmen dan
tolong-menolong antar sesama, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang butuh pertolongan satu sama lain. Selanjutnya ada manajemen penggajian syariah. Di sini ada dua, yaitu ada imbalan langsung dan imbalan tidak langsung atau direct compensation dan indirect compensation. Yang pertama, ada imbalan langsung itu seperti upah atau gaji pokok, tunjangan tunai, THR, dan gaji ke-14 atau ke-15, bonus, dan insentif. Kemudian di gaji tidak langsung itu ada contohnya pembayaran lembur dan kerja ekstra, yang kedua pemberian hak cuti dan istirahat, yang ketiga pekerjaan berhak menolak pemotongan gaji yang dilakukan majikannya karena utangnya jika dia sangat membutuhkan gaji tersebut. Jadi saat dia ingin melunaskan hutang-hutangnya, dia boleh untuk memotong dari gajinya. Nah, terus eh, pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Ini maksudnya ada asuransi dan juga dana pensiun. Yang kelima, jaminan keselamatan kerja serta pemberian kompensasi bagi kecelakaan dan resiko kerja. Ini juga sama ya, asuransi kesehatan ketika keluarganya sakit atau para karyawan itu sakit, itu bisa mendapat jaminan keselamatan dari perusahaan tersebut. Ini masuk ke imbalan tidak langsung. Nah, kemudian di sini ada studi kasus tentang eh, seputar MSDM syariah. Contohnya kalau dari keluarga Pak Andi. Nah, di sini ada contoh keluarga Pak Andi. eh, Di sini Pak Andi bekerja sebagai pelayar dan sudah dipastikan jarang pulang, dan Bu Anita seorang guru dan pemilik bisnis online yang sangat sibuk dalam pekerjaannya dan memiliki dua anak yang masih sekolah. Maka Pak Andi dan Bu Anita berencana untuk merekrut seorang IRT dan penjaga pos di rumahnya. Kemudian ada dua kandidat calon IRT dan penjaga pos. Yang pertama ada Pak Tony. Pak Tony ini melamar menjaga pos yang beliau adalah mantan seorang penjaga kantor di perusahaan, namun sempat di PHK karena COVID. Terus Bu Desi. Bu Desi ini ibu rumah tangga yang punya keahlian memasak dan kreatif dalam mendekorasi rumah. Nah, dari dua calon ini, kemudian Pak Andi berencana untuk merekrut Pak Tony dan Bu Desi sebagai IRT dan penjaga pos di rumahnya, namun dengan beberapa syarat yang telah disepakati. Nah, di sini ada tahap pertama seleksi dan rekrutmen ya. Nah, di sini ada syarat yang menjadi seorang IRT di rumah keluarga Pak Andi dan Bu Anita. Yang pertama, rekrutmen harus melakukan seleksi alam, yaitu dengan mengikuti kegiatan training terlebih dahulu sebelum benar-benar menjadi seorang IRT dan penjaga pos di rumah Pak Andi dan Bu Anita. Yang kedua, training dilaksanakan selama 1 bulan untuk melihat perkembangan dan komitmennya mereka. Nah, di sini nggak langsung menjadi seorang IRT atau penjaga pos, tapi keluarga Pak Andi membuat perencanaan yaitu untuk di training terlebih dahulu. Nah, persyaratan yang wajib dijalankan saat training selama 1 bulan dan seterusnya adalah yang pertama, menunjukkan akhlak yang baik dan sopan, sopan santun dengan kepada seluruh keluarga, anggota keluarga, terus jujur, selalu mengikuti kegiatan wajib yaitu kajian setiap hari Jumat di rumah bersama keluarga. Jadi ada kajian rutin hari Jumat. Nah, ini calon IRT dan penjaga pos harus bisa menyesuaikan gitu kalau ingin menjadi seorang IRT dan seorang penjaga pos di rumah keluarga Pak Andi. Terus mengaji rutin di sore hari, terus tidak mempunyai hubungan yang dilarang kepada lawan jenis, wajib menggunakan hijab bagi IRT-nya, terus sholat tepat 5 waktu, dan menggunakan fasilitas rumah sebaik mungkin. Dan ini persyaratan-persyaratan dari keluarga Pak Andi. Nah, kemudian Pak Tony dan Bu Desi ini berhasil melewati tahap seleksi dan resmi menjadi IRT dan penjaga pos di rumah keluarganya Pak Andi. Kemudian tahap selanjutnya ada evaluasi dan kinerja. Apakah Pak Tony dan Bu Desi ini ada kemampuan yang harus dievaluasi lagi? Nah, di sini kita lihat Bu Desi. Bu Desi sangat telaten dalam bekerja dan menata rumah-rumah. Bu Desi sangat bisa diandalkan dan jujur untuk menjaga rumah di saat rumah kosong. Ini evaluasi untuk Bu Desi. Dan evaluasi untuk Pak Tony. Pak Tony ini selalu menjaga tepat waktu dan selalu ramah saat sedang bertugas di pos satpam. Pak Tony juga rajin sholat tepat waktu dan tidak pernah lalai karena pekerjaannya.
Nah, selanjutnya ada learning and development. Nah, di sini karena Bu Desi adalah seorang yang telaten dan kreatif dalam pekerjaan rumah, maka Pak Andi dan Bu Anita melihat potensi dan bakat dari Bu Desi. Maka dari itu, Bu Anita berencana untuk mengajak Bu Desi sambil belajar di usaha online shopnya milik Bu Anita untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi di sini para karyawan tidak hanya fokus pada pekerjaan satu, tapi juga para atasannya atau Pak Andi sebagai kepala keluarga melihat ada potensi nih kepada Bu Desi gitu. Sementara Pak Tony juga memiliki keahlian yang bertambah di bidang komputer selama menjaga CCTV di rumah. Jadi Pak Andi memberikan tutor kelas gratis untuk mengembangkan skillnya Pak Tony lewat kelas-kelas online. Jadi di sini eh, apa namanya Pak Tony dikembangkan skill di bidang komputer gitu dengan diberikan kelas-kelas online gratis untuk Pak Tony. Nah, kemudian kompensasi dan keuntungannya untuk Pak Tony dan Bu Desi. Yang pertama dapat gaji bulanan sesuai perannya masing-masing, tunjangan tambahan seperti makan, transportasi, uang lembur, terus bonus tahunan dan juga THR, dan fasilitas pelatihan keterampilan yang jika diperlukan seperti tadi. Terus yang terakhir ada hubungan industrial. Di sini Pak Tony dan Bu Desi itu sesuai perjanjian kerja yang jelas, Bu Desi sebagai IRT dan Pak Tony sebagai Posatpam. Terus komunikasi terbuka dan perlindungan hak. Terus dukungan kesehatan seperti BPJS atau akses kesehatan sederhana. Terus kesempatan belajar keterampilan baru seperti tadi yang ada di learning and development. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari presentasi yang saya jelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata dan semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.